yang dilaksanakan di luar kantor bank atau ATM. Jadi siswa-siswi kami untuk melakukan transaksi perbankan, baik buka rekening, kemudian nabung, transfer, cukup datang ke agen yang ada di sekolah. Dan untuk brainless banking yang ada di SMA 3 Bojonegoro ini, kebetulan kami sudah melakukan kerjasama dengan bank tertentu, yaitu BTPN WO. Sebagai induk dari bank yang kemudian diageni oleh anak-anak melalui brainless banking tadi. Iya. Nah Bu, terus bagaimana penerapannya di sekolah anak-anak yang belajar perbankan tadi? Iya. Jadi di sekolah anak-anak menabung secara langsung pada jam-jam istirahat. Dia tidak perlu jauh-jauh datang ke bank, cukup ada di lingkungan sekolah. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Kemudian sistemnya dengan menggunakan HP. Dan pada saat anak melakukan transaksi, dia nanti langsung mendapatkan jawaban lewat SMS. Jadi model semacam SMS banking itu. Iya betul. Dan orang tua bisa ngecek apakah anaknya sudah nabung atau belum, itu lewat HP atau lewat internet. Lewat internet. Iya. Jadi orang tuanya bisa memonitor tentang bagaimana uang yang dititipkan kepada anaknya di dalam tanda kutip. Brainless banking ini sebagai ekstrakurikuler, sebagai kegiatan siswa, dan kemudian tentunya karena itu banking mesti ada bank pendamping selaku supervisory manajemennya. Nah bagaimana ini Bu? Untuk brainless banking ini merupakan suatu gerakan Kang Hari. Jadi di luar pembelajaran, di luar ekstra, namun ini menunjang pembelajaran anak-anak. Karena apa? Anak-anak akan melakukan kegiatan-kegiatan perbankan itu anak-anak sendiri. Jadi tidak melalui petugas bank, tapi anak-anak kami yang menjadi petugas bank. Dengan demikian, anak-anak mendapatkan pembelajaran bagaimana toh perbankan itu sebetulnya. Secara tidak langsung mereka belajar bagaimana kegiatan dalam proses perbankan itu. Iya. Kalau Ibu memandang bagaimana nih prospek ke depan brainless banking di sekolah ini? Ya, prospeknya sangat bagus karena apa? Pada saat kami sosialisasi ke orang tua, ke pengurus komite, ke Bapak Ibu guru dan karyawan, tanggapannya bagus. Setelah sosialisasi, kami menawarkan ke anak-anak untuk menjadi nasabah. Dan hampir seluruh siswa itu mendaftar untuk menjadi nasabah. Jadi mereka prepare keuangannya sudah dimiliki sejak sekolah melalui kegiatan gerakan menabung. Iya. Tadi Bu, apakah sekolah ini hanya menjadi sekolah inti yang kemudian mungkin juga ada sekolah-sekolah lain yang melakukan studi banding atau brainless banking atau bagaimana? Iya. Kebetulan untuk di Provinsi Jawa Timur SMA Negeri 3 ini yang pertama. Yang pertama untuk tingkat SMA. Untuk SMA, untuk jenjang pendidikan tingkat, SMA. Iya, jenjang pendidikan SMA 3 ini yang pertama untuk melaksanakan brainless banking. Kemudian ini di Bojonegoro sudah ada beberapa sekolah yang sudah studi banding ke SMA 3. Minimal sudah ada 3 sekolah. Dan kebetulan anak-anak kami diminta oleh sekolah-sekolah tersebut untuk melakukan pendampingan. Sebagai tutor sebaya. Iya betul, sebagai tutor sebaya untuk menyampaikan masalah brainless banking ini ke sekolah-sekolah yang lain. Luar biasa. Harapan Ibu ke depan apa nih? Harapan kami yang pertama bahwa program brainless banking ini nanti akan tetap eksis di SMA 3. Bahkan syukur-syukur kalau akan diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Karena manfaatnya memang sangat besar. Karena kita mengajari anak untuk menjadi lebih hemat, tidak konsumtif. Ngajari anak untuk punya tabungan, sehingga anak-anak akan lebih mudah untuk meraih cita-citanya. Ya, jadi mereka mempersiapkan saat ini perencanaan masa depan pendidikannya melalui menabung tadi. Luar biasa, terima kasih Ibu Kristiawati. Sama-sama Kang Hari. Terima kasih.
Nah, pemirsa, inilah bukti bahwa sekolah yang kemudian menstimulasi para siswanya untuk memiliki kecerdasan finansial, mereka juga mempersiapkan masa depannya dengan lebih baik untuk peningkatan jenjang karir pendidikan di masa depan. Visi SMA Negeri 3 Bojonegoro adalah mewujudkan insan yang bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, dan bersaing global, serta peduli pelestarian fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sedangkan misi sekolah adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan, serta menerapkan tuntunan agama melalui kegiatan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menciptakan insan yang unggul dan terampil dalam prestasi akademik dan olahraga serta seni. Meningkatkan kecakapan hidup melalui kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri yang berwawasan gender. Mewujudkan lingkungan sekolah yang berkualitas dengan semangat peduli pelestarian fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Mengembangkan potensi, bakat, dan minat, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik yang mandiri dan berdaya saing global. Pemirsa, keunggulan potensi alam, keunggulan potensi sumber daya manusia, apabila diwadahi dengan baik, maka akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, dengan mutu yang sangat luar biasa pula. Munculnya konsep Smart School adalah sebuah ide yang luar biasa dari Bunda Mahfuto Suyoto, Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah baik. Bunda, ada yang menarik yang kita ingin tanyakan, penerapan branchless banking di SMA Negeri 3 ini, bagaimana tanggapan Bunda? Ya, memang untuk tingkat SMA saya mengawali dari lingkungan dan entrepreneurship. Karena menurut saya waktunya sudah mereka mau keluar ya. Jadi bekal entrepreneurship ini yang kita kuati. Meskipun yang lain-lain juga berjalan karena itu ada di sekolah masing-masing, misalnya masalah karakter, ini kan sudah ada. Tetapi bagaimana untuk branchless ini masih belum ada gitu. Maka ini saya harus awali agar apa? Agar anak-anak ini memiliki pertama melatih menabung di mana biasanya anak muda itu paling sulit kalau sudah soal mengelola duitnya sendiri. Betul, begitu. Iya. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa mengelola keuangannya dan tahu prioritas tentang keuangannya. Prioritas kebutuhan dan pemanfaatan keuangan. Betul. Jadi ketika saya punya uang, saya ini kemampuan saya segini, padahal saya punya cita-cita ini. Dia dengan itu kita ajari bagaimana punya prioritas di dalam hidupnya. Toh nanti ketika mereka berkeluarga juga kan harus tahu. Pada akhirnya juga akan menghadapi persoalan yang sama dengan keuangan. Betul. Kalau enggak nanti kan dia tidak tahu mana prioritas, mana tidak. Ya, akhirnya lebih besar pasak daripada tiang itu. Betul. Akhirnya konsumtif itu. Tadi menstimulasi siswa agar memiliki financial cohesion yang tinggi, kecerdasan finansial yang bagus. Kemudian berkaitan dengan teknologi yang memanfaatkan untuk banking itu, Bunda, yang dengan SMS banking dan lain sebagainya, mungkin Bunda bisa sampaikan. Ya. Itu kan berkaitan dengan TIK ya, Bunda. Kemudian saya cerita-cerita sama Bapak ya, kemudian alhamdulillah ketemu teman, kemudian ada tamunya Bapak, saya ajak cerita. Jadi saya cerita nih, maksud saya ini biar keran-keran itu banyak gitu ya. Jadi banyak, kalau orang tertarik kan otomatis nanti bisa bersama-sama. Kemudian saya ketemulah dengan Bank BTPN ya. Karena apa? Sekolah ini ada semacam ketidakpercayaan pada bank. Banyak seringkali bank itu masuk ke sekolah. Tapi mereka katanya ya, ceritanya waktu itu ketika saya kumpulin pun terjadi diskusi panjang. Lah mereka itu
merasa bahwa bank itu masuk seperti sekolah ini Pasarnya dia. hanya menjadi membantu pasarnya dia Iya, gitu ya, mengembangkan pasarnya membantu dia. pasarnya dia. Lah kemudian lah BTPN ini kebetulan saya gali apa sih keuntungan daripada sekolah, apa sih keuntungan siswa. Ini yang saya gali terus, bagaimana prosedurnya. Kemudian saya jelaskan kepada guru-guru yang tertarik ini. Kemudian akhirnya alhamdulillah ternyata tidak menjadi pasar, tidak selalu menjadi pasar, tetapi win-win solution. Win-win solution, simbiosis, mutualisme. Betul, Gitu. betul. Jadi ada 3 manfaat yang luar biasa tadi. Yang pertama adalah memotivasi siswa untuk cerdas finansialnya. Yang kedua, siswa juga akhirnya bisa mengerti apa itu bank, termasuk pengalaman belajar bagaimana mengelola sebuah bank. Betul. Dan memunculkan ide untuk menjadi owner dari Owner sebuah bank. daripada Ini kan sebuah sesuatu bank. yang luar biasa. Udah, terus harapan Bunda ke depan apa ini? Bojonegoro makin makmur atau bagaimana terhadap perkembangan pendidikan maupun sumber daya manusianya? Monggo disampaikan. Iya, tentunya saya ingin anak-anak siswa ini nantinya ketika mereka dewasa itu bisa menjadi manusia dewasa yang benar-benar memiliki kemampuan. Mereka punya jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, tetapi juga punya kemandirian. Kemudian dia harus punya daya tahan tubuh, daya tahan yang kuat, mentalnya. Kemudian dia bisa berdaya saing juga, karena dunia ini sudah semakin berpacu, Kompetisinya sangat sengit, ya. Mereka harus punya daya saing dan tentunya mereka harus berkarakter dan bermartabat. Dan saya berharap semua sekolah yang ada di Bojonegoro, mungkin juga yang seluruh Indonesia ya, mudah-mudahan mari kita ciptakan anak-anak kita menjadi generasi yang unggul. Terima kasih Bunda informasinya, mudah-mudahan Bojonegoro semakin sukses di masa depan. Amin, amin. Nah pemirsa, itulah tadi apabila seorang pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap siapa yang dipimpinnya, mampu mengakomodasi semua lembaga-lembaga yang pada akhirnya maju bersama-sama untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan masyarakat dari yang dipimpinnya tadi. Pemirsa, ketika teknologi dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya memudahkan, namun juga mampu membentuk kebiasaan sehingga dapat terbangun karakter seorang peserta didik seperti yang telah kita saksikan tadi. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Ari, dengan belajar kita menjadi pintar, dan dengan sekolah kita akan menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.